Lha kene mbok kowe terus aku ora iso. Nek kowe ora ono aku ora iso kaya wingi aku dikei ID-ne mbek Novi. Jarene iki mesti didaftarke jarene.
Ini kalau Bu Eli
Selamat pagi para saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Bagaimana pada pagi hari ini? Semoga kita tetap semangat ya, Suster. Betul, tetap semangat untuk mengikuti pengarahannya yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan pada pagi hari ini agar kita semakin semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan, marilah kita nyanyikan satu lagu, Yesus Kekasih Jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, Haleluya, Yesus kekasihku. Sayang-sayang disayang, sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak-Nya. Aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak-Nya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, Haleluya, Yesus kekasihku. Sayang-sayang disayang, sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak-Nya. Aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak-Nya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sungguh Yesus mengasihi kita, dan ketika kita berjumpa dengan Dia, kita menyatakan dan kita merasakan sukacitanya. Kita lanjutkan pujian kita nyanyikan "Oh Sukacitaku". Sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati
bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, sukacita kehidupanku. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, sukacita kehidupanku. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Ya, sukacita kita menjadi penuh ketika kita memasrahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Maka mari saat ini kita memohon kuasa Roh Kudus untuk memenuhi hati kita, agar kita dapat dengan sungguh-sungguh mengikuti sesi ini dengan baik. Bersama kita nyanyikan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa
kuasa Allah tinggi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Roh Kudus, Roh penghibur dan penolong yang diutus Bapa kepada kami. Kami mohon pertolongan-Mu saat ini. Penuhilah kami dengan kuasa-Mu, agar kami dapat dengan sungguh-sungguh membuka hati kami mendengarkan sesi. Dan biarlah Engkau pun memenuhi putrimu Suster Alexa yang akan memberikan sesi ini kepada kami. Dan bukalah hati kami, agar kami dapat memahami dan melaksanakannya di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Bunda Maria Santo Yosef, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, semuanya selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Apa kabar? Ya, saya yakin dan percaya Anda semua tentunya baik-baik saja ya. Oke, untuk para suster frater di sini semuanya apa kabar? Sehat? Yakin? Yakin ya. Puji Tuhan Yesus ya. Saya berharap Bapak Ibu semua saudara-saudari juga di rumah sehat semua ya. Puji Tuhan Yesus karena Anda semua masih setia bersama dengan kami dalam mengikuti retret ini. Semoga Anda semua bisa mengalami kasih Tuhan di sepanjang retret cinta penyelenggaraan ilahi ini ya. Retret cinta, retret penyelenggaraan ilahi. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, perkenalkan nama saya Suster Maria Alexandra Putri Karmel. Saya berasal dari Ruteng, Manggarai, Flores. Saya masuk Biara pada tahun tanggal 15 Juli 2010. Ya, baru 10 tahun di Biara ya. Oke, saya rasa itu saja perkenalan dari saya. Kita masuk pada yang intinya pada siang hari ini ya. Kita mau bersama-sama melihat sesi kita yang keberapa kali ini? Yang keberapa? Oh iya, keempat. Ya Bapak Ibu, keempat. Oke, kita akan masuk. Oke, kalau saya bertanya sesi yang pertama apa? Sesi pembukaan. Pembukaan kemarin isinya tentang apa? Penyelenggaraan ilahi. Sesi kedua? Misteri penderitaan. Apa istilahnya misteri penderitaan itu? Ya misteri ya. Lalu yang ketiga tadi tentang apa? Mempercayakan kepada apa? Oh, penyelenggaraan ilahi ya. Lalu yang keempat ini kita akan bersama-sama nanti kita akan lihat bersama tentang ini dia ya. Ya Allah. Ini ya yang utamanya itu ini ya. Bagaimana cara kita pasrah kepada Allah? Cara pasrah kepada Allah. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam di dalam sesi kita ini, kita mau lihat dulu ya tentang realita zaman ini. Oke, kalau saya tanya Bapak Ibu sekarang ya, nggak bisa saya dengar suaranya itu. Anda jawab, tapi saya tidak dengar ya Anda ngomong apa. Para suster frater di sini ya, realita hidup yang terjadi sekarang ini apa saja? Ada COVID, ya, COVID. Ada apa lagi? Cemas katanya gitu, ada cemas lagi. Lalu apa lagi? Pertengkaran. Ya, Bapak Ibu di rumah ngalamin ya? Ya, ada pertengkaran, kecemasan, apa lagi? Sakit ini ya, wabah COVID-19, apa lagi? Kelaparan, kesepian katanya. Yang belum dapat jodoh, takut ini sekarang. Sudah nih COVID ini tidak dapat jodoh ini, bagaimana ini sekarang ini ya? Ini udah lama ini, kapan menikah ini? Bingung ya, cemas ya. Sister frater tentunya tidak cemas ya. Karena sudah pasti pilihan hidupnya ya. Sedih, cemas gitu ya, ketakutan, banyak hal yang dialami oleh orang saat ini ya. Kemudian ada mungkin yang malah kesedihan karena di PHK ya kan. Di PHK, lalu perekonomian dalam keluarga menurun. Usaha tidak lancar ya.
lalu kepenatan ya dalam keluarga. Awalnya mungkin ya 1-2 hari COVID gitu ya. Wah suruh semua di rumah nggak boleh keluar. 1-2 hari, 3 hari, 1 minggu senang gitu ya. Lama-lama bosan gitu ya. Kalau selama ini larinya itu pergi jalan-jalan, pergi kemana begitu ya. Atau pergi ke mall, ke pantai, refreshing lah pokoknya. Tapi sekarang harus di rumah, ya, ketemu dengan orang itu terus. Lalu mulai lihat sudah ya, udah mulai keluar tanduk-tanduk gitu ya. Tanduk-tanduk sudah mau keluar, aduh ternyata dia begini, kenapa harus begini gitu ya. Jadi akhirnya timbul permasalahan-permasalahan, lalu orang akhirnya bertanya ya, kapan semua masa ini berakhir? Kapan COVID ini berakhir, suster? Ya mana kami tahu juga ya. Kapan semua masalah ini akan berakhir? Ya, mengapa semua ini terjadi di dalam kehidupan saya, ya, atau dalam kehidupan kita, atau dalam dunia kita saat ini? Saya sudah berdoa, tapi masalah ini juga tidak selesai-selesai. Itu, ya, semua orang bertanya, apa yang harus dia lakukan dalam situasi saat ini? Ya, terjadi keretakan di dalam rumah tangga, relasi di dalam diri suami atau istri dengan orang tua dan anak-anak. Ya, semua mengalami kecemasan dan ketakutan. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita adalah, apa yang harus kita buat dalam situasi sulit hidup kita saat ini? Ya, brother, apa yang mesti kita buat? Berdoa. Suster? Berpasrah, ya, berdoa berpasrah, ya, itu aja poin pentingnya ya. Oke, ya, bagaimana cara kita sekarang, cara kita berpasrah melewati situasi yang terjadi saat ini? Ya, ketegangan saat ini yang terjadi, perekonomian, lalu kemudian ketegangan secara politik juga ya. Bagaimana cara kita berpasrah dalam penderitaan dan perjuangan hidup yang kita alami pada saat ini? Nah, maka kita mau maju lagi lebih dalam lagi. Kita mau berpasrah ini. Bagaimana cara berpasrah kepada Tuhan ini? Ya, cara pasrah kepada Allah yang pertama, kita menerima segala sesuatu itu dengan semangat iman. Terima segala sesuatu dengan semangat iman. Lalu yang kedua adalah diam dan membiarkan Allah itu bekerja. Ini dia ya, ini poin penting. Cara kita berpasrah kepada Allah ini ada 2 poin penting. Ini akan kita lihat bersama. Bagaimana kita menerima segala sesuatu itu dalam semangat iman. Yang kedua, kita diam dan membiarkan Allah bekerja. Diam dan biarkan Allah bekerja bukan berarti kita merajut ya. Pasangan misalnya selingkuh. Ya udah, selingkuh aja itu ya. Atau masalah yang kita alami juga pasrah begitu ya, bukan seperti yang tadi Suster Rafael katakan itu ya. Jadi pasrah yang tidak ada usaha itu ya. Tapi bagaimana nanti kita akan lihat bersama bagaimana kita pasrah, kita diam dan membiarkan Allah bekerja dalam setiap situasi hidup yang kita alami saat ini. Oke. Mari kita lanjut. Yang pertama, menerima segala sesuatu dengan semangat iman. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu semuanya di rumah, kita akan melihat ini dalam 3 peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia. Ya. Yang pertama, peristiwa itu adalah kita melihatnya itu dari 3 peristiwa hidup manusia. Peristiwa itu bisa terjadi karena kehendak Allah. Ya, itu yang karena kehendak Allah. Kemudian bisa juga terjadi karena kehendak manusia. Dan yang ketiga, tidak tergantung dari kehendak manusia. Apa lagi nih ya? Nanti kita akan lihat bersama 3 peristiwa ini. Oke. Sekarang yang pertama, peristiwa yang Allah kehendaki terjadi di dalam kehidupan kita. Oke. Saya mau mengambil contoh ini dalam kehidupan seorang santo yang sangat terkenal juga, Santo Antonius dari Padua. Nah, nama kecilnya Santo Antonius ini itu Fernando. Ya, mereka itu terlahir dari keluarga bangsawan. Ya, senang ya yang memilih nama dari Santo ini. Sukacita pasti ya. Nah, Fernando ini seorang anak dari bangsawan. Ya, bangsawan. Lalu sangat sederhana gitu ya. Dididik itu sangat sederhana oleh
keluarganya. Jadi sehingga dia bertumbuh menjadi anak yang baik, yang sopan, begitu. Sangat baik, sangat sopan gitu ya, sederhana gitu ya. Jadi dia anak bangsawan, tapi dia itu tidak menonjolkan kekayaannya, hambur-hamburkan begitu, tidak. Dia itu sangat sederhana, dia berbagi, kemudian dia juga melaksanakan dia orangnya sederhana seperti itu. Nah, ketika sudah beranjak dewasa itu dia masuk biara, gitu ya, dia milih satu biara, lalu dia masuk di salah satu biara Fransiskan. Nah, dalam perjalanannya itu ketika dia masuk di salah satu ordo ini, dia ingin menjadi seorang martir. Cerita awalnya, dia mau jadi martir. Nah, waktu dia mau jadi martir itu karena pengalaman, ada 5 martir, waktu itu tugas ke Maroko itu ya, Afrika Utara. Terus ada 5 saudara dari situ itu mereka mewartakan mereka orang-orang kepada orang yang belum mengenal Kristus. Kemudian terbunuh, lalu mayat mereka dibawa pulang gitu ya, ke tempat dia ini. Lalu dia sangat berkesan gitu melihat para martir ini. Lalu timbul kerinduan yang sangat besar di dalam diri dia itu untuk menjadi seorang martir. Lalu dia masuk, dia omong ke pimpinannya, "Padre, saya itu mau jadi seorang martir." Jadi dia mau tugas misionaris. "Enggak," katanya, kata pimpinannya, "jangan, belum." Dia bilang, "ngotot masih, saya mau jadi martir." "Sudah, kalau mau pergi," kata pimpinannya gitu ya, dimarahin. Dengan dimarahin. Oke, akhirnya dia taat, dia pergilah. Lalu dia mau bermisi ke namanya Maroko gitu ya. Ke Afrika itu ya. Ke Afrika Utara. Lalu kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus di sana. Terus di tengah perjalanan mereka pakai kapal laut ya, pakai kapal laut terus daya jalan. Tiba-tiba di tengah perjalanan itu dia mengalami sakit keras. Buat dia sampai tidak bisa berjalan. Ya, sakit yang sangat luar biasa. Nah, karena dia sakit, akhirnya dia tidak jadi pergi bermisi ke situ. Pasti ada kekecewaan, kemarahan saat itu ya. Padahal kan niat dia baik. Mau pergi bermisi, mau jadi seorang martir itu kan. Tapi kehendak Tuhan itu lain buat dia. Nah, tidak hanya sampai di situ, Tuhan tidak hanya beri dia sakit lagi, lalu seperti diputar oleh angin gitu ya, arah mereka itu dipindahkan alurnya sampai mereka terdampar. Jadi angin waktu itu angin yang sangat dahsyat sekali yang membawa kapal mereka itu terombang-ambing sampai mereka terdampar di Pulau Sisilia, ya, di Italia. Nah, sampai di sana akhirnya setelah dia di sana, kemudian saudara-saudara Fransiskan yang lain ketemu dia, terus merawat dia sampai sembuh sehingga kemudian dia mengalami pengalaman akan Allah. Kemudian dia akhirnya menjadi seorang yang sangat besar ya, yang kita kenal sekarang ini, sampai akhirnya dia menjadi seorang santo gitu ya. Dia terkenal dengan khotbahnya yang ulung gitu ya. Khotbah yang ulung, kemudian juga dia terkenal menjadi dosen kitab suci, dan yang waktu itu kebetulan dia pada zamannya itu banyak ajaran sesat. Kemudian dia menjadi seorang yang melawan bid'ah-bid'ah atau ajaran sesat pada saat itu. Nah, itulah kejadian yang tidak dikehendaki, itu ya, dikehendaki oleh Allah itu ya. Manusia waktu itu dia berpikir kenapa harus mengalami ini kan, dia sakit lalu kapalnya itu diputar balikan itu sampai terdampar itu ya. Pasti dia waktu itu kecewa, dia marah. Tapi itulah rencana Tuhan. Nah, sekarang itu yang peristiwa yang terjadi ya. Bagaimana kita pasrah ketika kita berhadapan dengan peristiwa itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Lalu peristiwa berikutnya adalah kehendak manusia. Nah, ketika kita berhadapan dengan ini berarti berhadapan dengan ketidakadilan orang. Ya, orang memperlakukannya secara tidak adil. Kemudian ada dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, ini juga dari kehendak manusia. Yang buat ada orang yang merasa, ya saya sudah melakukan ini, pantas ini terjadi dengan saya. Akhirnya dia insaf gitu ya, dia bertobat. Atau juga mungkin perlakuan dari kehendak orang lain itu dihina gitu ya. Difitnah, kemudian ada kecurangan, ada penganiayaan, ada teguran yang menyangkut diri kita. Teguran-teguran itu kan, ada kesalahan itu ditegur. Sakit ya, sakit tentunya. Ada juga ego kita tidak mau terima itu. Nah, bagaimana kita nanti menghadapi pasrah dalam peristiwa-peristiwa seperti ini. Kemudian peristiwa ketiga yang perlu kita lihat adalah peristiwa yang tidak tergantung dari kehendak manusia. Seperti apa ya? Ini adalah kecelakaan. Ya, kecelakaan itu kan tidak diinginkan Allah, tidak diinginkan juga oleh manusia kan? Tapi datang begitu saja. Lalu gempa bumi. Ya, sangat dahsyat. Kita udah berapa kali nih ya kena gempa bumi ya, dan merusak sangat hebat gitu. Kemudian juga ada gelombang tsunami.
Ya, ini juga kita masih takut-takut juga ya, takut nanti terjadi lagi kejadian ini, gelombang tsunami. Lalu ada kebakaran dan lain-lain ini ya. Tidak tergantung dari kehendak manusia. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang muncul. Ya, saya tidak tahu COVID ini dari mana ya. Tidak mungkin juga dari Allah, dari manusia juga ya. Orang bilang juga dari manusia, tapi orang bilang juga dari binatang, ya. Ataukah itu juga dari alam? Ya, kita tidak tahu ya. Tidak perlu mencari tahu ini siapa yang buat ini berakibat, kan orang masih mencari, biar aja para ilmuwan yang cari ya. Tapi yang paling penting satu hal, bahwa Tuhan bekerja dalam setiap situasi yang kita hadapi, termasuk dalam situasi COVID saat ini. Kita tidak tahu ini muncul dari mana ini peristiwa ini ya, karena banyak pertentangan juga ya. Ini bisa katanya dari manusia, lalu dari hewan gitu ya. Ya, kita tidak tahu ini dari mana wabah ini, tapi Tuhan akan bekerja lewat situasi saat ini. Baik. Nah, berkaitan dengan kecelakaan ini ya, berkaitan peristiwa yang terjadi itu karena kecelakaan ini. Ada seorang ibu ya, jadi dia itu punya anak sangat nakal, suka main apa itu kebut-kebutan itu loh, motor itu ya. Apa nama istilah ngetren sekarang itu, ngetrek gitu ya. Bukan ya? Ngetrek ya. Jadi dia itu, mama itu udah larang gitu loh, jangan gitu. Tetap saja dia mau buat. Jangan, tetap lagi dia. Dengan teman-teman, karena kan usia-usia masih remaja gitulah ya, usia remaja masih ingin cari jati diri gitu, jadi terlihat ini loh saya gitulah, wow gitu kan. Lalu suatu saat ini malah petaka tadi itu pas dia lagi kebut begitu, terus ada yang samberin, lalu terjadi kecelakaan gitu loh. Terus si anak ini dia mengalami patah tulang, sampai sekarang dia juga belum sembuh memang, sampai masih belum bisa berjalan gitu, jadi patah kakinya itu. Tapi satu hal si anak ini bilangnya, suster saya bersyukur bahwa dengan mengalami ini dia menjadi berubah. Dia bertobat. Jadi lewat situasi itu ternyata akhirnya mendekatkan diri dia ke Tuhan. Itu membantu dia menemukan arti hidup dia yang sesungguhnya. Jadi lewat dia meskipun dia tidak dia tidak bisa berjalan lagi, tapi dia sangat bertekun di dalam doa sehingga dia mengalami cinta kasih Tuhan. Nah, terus juga mungkin ada seorang ibu juga ya pernah mengalami kebakaran di rumahnya itu, jadi kehilangan semua harta benda, terus kemudian semua aset-aset kehidupan pokoknya yang penting gitu loh semuanya waktu itu terbakar habis semuanya. Tapi satu hal, imannya luar biasa itu saya bilang itu benar-benar pasrah. Jadi dia bilang, Tuhan kalau kau memang yang menghendaki ini terjadilah. Setelah itu dia nggak pikir lagi. Dan kemudian memang setelah dia menerima itu, usaha dia bangkit kembali, kehidupan dia jadi keluarga, dan dia akhirnya semakin mencintai Tuhan. Tapi untuk sampai ke sini itu, sakitnya minta ampun. Luar biasa sakitnya ya. Bapak Ibu, sampai ke pasrah ini tuh luar biasa. Harus terima sakitnya dulu ya, baru kita bisa bertekun di dalamnya. Oke, baik, kita lanjut ya. Bagaimana sekarang kita dapat menerima segala peristiwa ini dengan semangat iman? Kan tadi saya bilang, cara kita berpasrah kepada Allah itu dengan semangat iman, menyerahkan diri pada Allah. Sekarang bagaimana kita menerima ini semua dalam semangat iman? Nah, mungkin ada beberapa poin yang akan saya berikan ya. Yang pertama, memaknai penderitaan. Jadi apa yang kita terima, apa yang kita alami dari semua tadi peristiwa-peristiwa itu, kita memaknai. Itu membantu kita untuk menghantar kita kepada namanya kekudusan. Ya. Jadi kepasrahan ini juga memang dia itu semacam sintese atau gabungan dari kebajikan-kebajikan yang teologal ini ya. Iman, harapan, dan kasih. Jadi gabungan ini yang memang ini seperti dahsyat gitu ya, buahnya itu adalah kepasrahan. Jadi kalau orang sudah di titik pasrah, berarti ini semua gabungan dari kebajikan. Dia beriman, dia berharap, dia mencintai Allah. Sampai ke titik dia benar-benar pasrah. Ya, sampai ke titik yang benar-benar dia sangat pasrah. Nah, iman, harapan, dan kasih ini bertambah dengan menanggung salib-salib demi Kristus. Contoh yang sangat nyata akan saya berikan lewat pengalaman hidup Santa Monica. Anda tahu ya, pasti sudah mendengar tentang kehidupan Santa Monica ini. Tapi tidak apa-apa, saya ulang kembali tentang kehidupan dia. Pertama, dia berhadapan dengan suaminya. Suaminya memang kaya raya ya. Suaminya namanya Patricius. Ya, Bapak Ibu ada yang namanya Patricius?
Berbahagia lah ya. Di sini Suster Frater ada Suster Patris ya. Frater Patris ada. Ya. Patrisius ini dari keluarga bangsawan, sangat kaya raya ya. Lalu dia kenal dengan Monica, kemudian mereka menikah. Tapi setelah menikah ini, si Patrisius ini ternyata punya kebiasaan yang sangat buruk. Ya, dia itu seorang yang sangat kasar, mudah marah. Apa itu ya? Dia itu kalau marah ya, memang dia nggak pernah cambuk si ini ya, Monica ya, Santa Monica. Tapi dengan pelayannya, dia ambil cambuk itu ya, tahu cambuk ya? Cambuk itu pelayannya kalau mereka salah sedikit. Kasar minta ampun. Tapi heran, Monica dekat dengan Tuhan, dia takut juga yang memukul istrinya itu ya. Nah, terus dia juga tidak segan-segan ini ya, dia juga merupakan suami yang tidak setia. Ya, tidak setia berarti selingkuh kan. Di Monica ini, dia terima suaminya. Dia berdoa, dia menerima penderitaan yang dialami. Itu baru dengan suaminya. Lalu dengan mama mertua, ya. Orang bilang itu kan mama mertua itu bisa membahagiakan tapi bisa juga menghancurkan ya. Kalau Monica ini dia mengalami penolakan dari mama mertuanya. Sangat dibenci, belum lagi pelayan-pelayan masuk gitu kan. Begini. Oh, tambah kesal itu mama mertuanya dengan dia itu ya, sampai diejek, difitnah. Wah, benar-benar dia mengalami situasi batin yang kalau orang rasa sekarang ini tuh ya sedih, galau gitu ya, benar-benar menderita dengan apa yang dia alami. Nah, dengan mama mertua, tapi kemudian ya dia beriman, dia memaknai, dia percaya, dia pasrah pada Allah. Kemudian akhirnya Tuhan itu membimbing, memberi rahmat pertobatan ke mama mertuanya nih. Sehingga akhirnya itu mama mertuanya itu bertobat ya. Bertobat, kemudian akhirnya dia sangat menyayangi Monica ini. Lalu yang ketiga penderitaan yang dia alami adalah berhadapan dengan anaknya. Siapa nama anaknya? Bapak Ibu? Agustinus katanya. Agustinus ya, betul ya? Ada nama Agustinus ini ya? Oh ada, fraternya ada Agustinus. Nah, kita lihat tentang Agustinus ini ya. Agustinus ini luar biasa nakalnya ini ya. Ini anak nakal minta ampun ya, kalau baca dari riwayat hidupnya itu. Suka mencuri masa kecilnya itu. Maksudnya begini loh, oke kalau dia mencuri untuk dia nikmati. Maksudnya apa yang dia curi itu loh, untuk dia makan. Oke kalau begitu. Ini enggak, jadi dia curi itu seperti suatu kesenangan gitu. Dia mau mencuri itu untuk senang gitu. Hanya untuk, karena waktu itu misalnya kalau dia semakin banyak mencuri, semakin dia banyak buat dosa, itu semakin diacungi jempol gitu loh. Itu berarti dia keren. Itu dia hebat di zaman dia itu gitu. Jadi dia curi, dia ini buat apa segala onar begitu ya, macam-macam begitu ya, untuk seperti itu begitu, supaya disanjung-sanjung oleh temannya seperti itu. Lalu dalam perjalanannya dia juga akhirnya dia menjadi susah diatur gitu loh, karena dia tidak mau percaya lagi sama Tuhan. Tambah stres lah mamanya. Mamanya ini, mama Monica ini stres betul sama Agustinus, sama anaknya ini ya. Nakal, tidak mau lagi percaya dengan Kristus, percaya aliran sesat. Lalu juga dia itu kumpul kebo, ya, perjinahan ya, dia kumpul kebo ya, cari istri orang lain, 3 udah besar itu ya. Dia benar-benar jatuh di dalam ya gonta-ganti pasangan seperti itu juga. Sampai mamanya itu udah nggak tahu lagi bagaimana menghadapi anaknya. Jadi kalau anaknya di rumah Bapak Ibu ya masih hanya bandel sedikit ya, belum dibanding dengan Mama Monica ya, untuk mengatur si Agustinus itu. Luar biasa nakalnya Agustinus nih. Nah, tapi Monica ini dia menangis. Ya pastilah ya, kekecewaan seorang ibu lah ya. Ibunya pasti kecewa, pasti marah, tapi dia berserah. Di sini letak dia pasrah pada Allah itu. Tuhan, Engkau tahu yang terbaik untuk anak saya. Tuhan, saya percaya Engkau menolong anak saya. Dan Tuhan, saya menyerahkan anak saya di dalam tuntunan-Mu. Ini doa Monica. Dan akhirnya para saudara-saudari yang terkasih, setelah dia beriman, dia setia kepada Tuhan, terus-menerus kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, akhirnya suaminya sebelum meninggal itu dibaptis. Ya, dia mau dibaptis. Ya, kita percayalah selamat ya. Kemudian anaknya Anda tahu menjadi santo besar. Yang kita kenal sekarang, Santo Agustinus. Ini luar biasa pemikirannya itu. Wah, dia termasuk dalam satu pemikir dalam teologi itu luar biasa, pemikiran-pemikiran dia itu sangat bagus sekali.
Oke, itu tadi ya, memaknai penderitaan ya. Bagaimana Monica memaknai penderitaan hidup keluarganya seperti itu. Dalam situasi batin ditinggalkan ya, terasa ditinggalkan, kemudian juga suami yang tidak setia, anaknya juga bandel minta ampun ya. Juga waktu itu kemerosotan ekonomi dalam keluarganya ya. Seperti situasi yang kita alami sekarang ini juga ya, perekonomian ya, mengalami penurunan, kehidupan, keretakan dalam rumah tangga. Itu semua membuat ya sulit, susah, menderita dalam hidup kita. Tapi itu ya, kita beriman, kita bertambah, kita berharap, dan dalam menanggung salib-salib Kristus. Oke, sekarang kita masuk poin yang kedua adalah menerima dan menyerahkan semuanya kepada Allah, maka penderitaan itu akan menjadi berkat. Ya, kemarin itu Romo Klimaktus ada kata-kata dia yang mengatakan bahwa penderitaan itu membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Ada maksud di balik semua penderitaan yang kita alami. Yang penting di sini kita menerima, kita menyerahkan semuanya kepada Allah, maka penderitaan itu akan menjadi berkat. Ya, penderitaan itu akan menjadi berkat. Ya, doa dan mohon rahmat iman. Nah, ada suatu pengalaman nih. Ada seorang dia itu kena COVID ya. Dia telepon, dia bilang dia kena COVID. Dia itu sudah takut mati ya, udah pikiran itu udah masa depannya udah gimana lah, pokoknya udah benar-benar dalam situasi takut. Udah ketahuan bahwa dia itu kena COVID ya, dalam situasi dia memberontak, dia marah sama Tuhan gitu ya, kenapa ini terjadi di dia gitu. Terus sudah diarahkan gitu untuk ikut retret ya, ikut doa-doa adorasinya itu yang kita adakan, misa. Kemudian dia pelan-pelan dia menerima. Dia terima, dia serahkan, oke Tuhan. Akhirnya sampai dia di satu titik dia katakan bahwa Tuhan terserahlah apa yang kau mau buat dalam hidup saya. Kalaupun engkau ambil nyawa saya, terserah Tuhan. Sampai di titik dia menyerahkan diri, pasrah, maka penderitaan itu akhirnya menjadi berkat. Sehingga akhirnya dia mengalami sukacita. Santai aja sekarang dia, santai, enjoy, sukacita dia dalam menghadapi situasi yang dia hadapi saat ini. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah pada saat malapetaka atau peristiwa itu terjadi ya, tadi ini menerima dengan semangat iman ini ya. Katakan, terjadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Kalau kita berani katakan ini, maka kita akan semakin berkenan kepada Allah. Ya. Ketika kita mengatakan terjadilah kehendak-Mu ya Tuhan, ini semacam ada lompatan iman itu ya. Jadi semacam kita melewati sesuatu itu ya, sampai kita langsung berharap kepada Allah. Ada suatu lompatan iman ya. Karena apa di sini saudara? Kalau kita pasrah, kita katakan terjadilah kehendak-Mu nih Tuhan, berarti kita membiarkan kuasa Tuhan itu bekerja dalam peristiwa itu. Kita membiarkan kuasa Allah bekerja lebih dalam lagi dari peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami dalam kehidupan kita. Entah itu kecil, entah itu juga besar. Jadi semua peristiwa kehidupan kita. Jadi tidak perlu lagi cemas ya, tidak takut dengan masa depan itu. Tapi terjadilah Tuhan. Dalam situasi apapun, keadaan apapun yang Bapak Ibu alami saat ini, yang Anda rasakan ya, di rumah, di keluarga, pekerjaan, usaha, jangan takut. Ya. Para suster Father juga ya, jangan takut dengan masa depan, hidup panggilan itu ya. Tuhan mencintaimu ya, Tuhan mengasihi kita semua Bapak Ibu. Yang penting di sini kita pasrah, ya kita menyerahkan, terjadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Maka kita akan semakin berkenan kepada Allah. Nah, contoh yang paling jelas juga di sini ya, kemarin Frater Dion itu sudah jelaskan bagaimana penderitaannya Ayub ya. Ayub itu dia mengalami sakit yang sangat mengerikan dan pencobaan batin yang besar. Ya. Gimana tidak ya, dia mengalami pencobaan besar itu kehilangan harta benda. Ya, harta benda, kehilangan istri dan anak-anak. Persis seperti situasi yang kita alami saat ini. Mungkin dari keluarga kita mungkin ada yang terinfeksi virus ini, kemudian meninggal. Kemudian juga merasa ditinggalkan, ada kesepian. Lalu dia juga dihina, difitnah, ya, ditegur juga ya. Ini karena kesalahanmu ya, kata saudara-saudaranya dari keluarganya. Juga diejek-ejek. Sudahlah, udah nggak usah percaya lagi sama Tuhan tuh. Kalau udah sakit, udah borok seperti ini, itu udah lepas aja percaya sama Tuhan itu.
Ya, tapi ingat ya kemarin apa yang dikatakan oleh Ayub? Ya apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, lalu terpujilah nama Tuhan. Ya, jadi nanti bahasanya Ayub begitu ya, bukan dia marah sama orangnya ya, tapi Ayub bersyukur ke Tuhan. Ya Tuhan yang memberi, ya beri semua ini masalah ini ke saya Tuhan. Ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan ya. Tapi buat kita ya, Tuhan kasih peristiwa ini. Tuhan, ini kenapa lagi terjadi dalam hidup saya ini? Kenapa Engkau mengambil orang yang saya kasihi? Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? Mengalami ini dan ini. Gitu ya. Jadi ada pemberontakan ya. Orang menerimanya itu juga sulit gitu ya. Nah, tapi kembali kepada Ayub ini. Sikap pasrahnya Ayub ini ya. Menyerahkan semuanya kepada Allah. Ini sikap pasrahnya Ayub. Menyerahkan semuanya kepada Allah dan ia berkembang dalam iman dan kepercayaan yang besar kepada Allah dan Allah mengembalikan semuanya secara berlimpah-limpah. Ketika dia sudah percaya ya, Tuhan balik semuanya itu ya. Harta bendanya, semua pemulihan kehidupannya Tuhan memberikan semuanya secara berlimpah-limpah ketika dia sudah menyerahkan ya. Tidak mudah ini untuk pasrah ya, tidak mudah. Tapi kita belajar untuk menyerahkan diri kepada Tuhan secara penuh. Ya, karena kalau di titik yang benar kita mungkin yang belum di titik yang belum pasrah, ya, mungkin kita juga dalam hidup juga ya sudahlah ini terjadi begini ya. Jadi doa juga tidak tekun gitu ya. Tapi di titik yang benar kita sudah benar-benar tidak berdaya, baru di titik itulah kita itu Tuhan, tolong Tuhan, saya udah nggak sanggup lagi, udah nggak tahu lagi ini ya, udah di PHK, udah ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Udah nggak tahu lagi ya, udah kesepian sendiri itu ya, kesepian, tidak tahu lagi harus bagaimana. Ujung-ujung lari ke penciptanya kan, pencipta, lari ke pencipta. Nah, doa Ayub adalah doa Ayub. Allah memberi, Allah mengambilnya kembali. Terpujilah nama Tuhan. Semoga ini juga menjadi ungkapan bagi kita ya. Mungkin yang saat ini situasi ekonominya sudah turun gitu ya. Seolah-olah Allah mengambil semuanya. Allah memberi, Allah akan mengembalikan nanti. Ya, kita percaya COVID ini juga akan berlalu nanti ya. COVID ini memang Tuhan, ya kita tidak tahu ini dari mana, tapi kita percaya Tuhan bekerja di balik semua ini, memulihkan semua perekonomian kita dalam seluruh bidang di negara kita, di dunia kita, juga di dalam keluarga kita saat ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang ada di rumah, apa yang terjadi ketika kita melawan pasrah kepada Allah ini? Apa yang terjadi? Kalau kita melawan pasrah kepada Allah, Suster? Apa Pak? Oh, tidak dengar. Apa yang terjadi kalau kita melawan pasrah kepada Allah? Memberontak. Nah, apakah itu yang kita alami? Ya, mungkin memberontak ya. Apalagi? Marah. Selain marah, memberontak, apalagi? Putus asa. Terus? Tidak bahagia. Terus apa lagi? Hah? Jalan buntu gitu ya. Ketika kita tidak pasrah kepada Allah, kita memberontak, marah, kecewa ya. Tidak bahagia. Pasti itu ya, tidak bahagia. Ketika kita melawan pasrah pada Allah, ya membuat kita juga tidak bahagia. Semakin takut dan tidak tenang gitu loh. Sekarang apakah dengan cemas nanti ini, aduh COVID, ini kapan selesainya itu? Dengan kita cemas itu gak akan menyelesaikan juga, COVID-nya juga gak berlalu gitu loh, makin meningkat malah di negara kita, ya kan? Terus juga atau misalnya dalam keadaan misalnya nih ada kecelakaan gitu ya, mobilnya itu terbentur gitu kan, jadi rusak gitu ya. Lalu dia menangis gitu, atau pernah yang kita alami nih banjir besar di Jakarta kan, Jakarta itu yang sampai bawah semua mobil itu ya, semua orang berteriak itu ya, ada video-video itu, mobil saya, mobil itu kan terbawa arus itu ya, dibawa semua itu sama air itu ya, sama banjir itu mobil-mobilnya itu, terus pada menangis berteriak gitu ya, mobil itu ya, dia menangis pun itu nggak akan kembali ya, atau mobilnya itu udah rusak hancur begitu, seketika itu dia nangis, dia kecewa, dia sedih, dia marah,
nggak akan balikin kan? Tapi di sini bagaimana? Ketika orang melawan pasrah pada Allah, akan memperburuk keadaannya, membuat kita juga semakin takut dan tidak tenang. Mau tidur, jadi akhirnya tidak bisa tidur. Jadilah insomnia. Ya, nggak bisa tidur, mikir ini, baru tidur. Aduh, gimana ya jodoh saya nanti ya? Bangun, tidur lagi. Aduh, pekerjaan saya belum lagi. Aduh, saya di PHK. Aduh, saya begini ya. Ya tidak akan menyelesaikan ya kalau kita terus takut, tidak tenang seperti itu. Ataupun juga akhirnya memperparah keadaan di sekitar kita. Misalnya kehilangan orang yang dikasihi ya. Kita kehilangan orang yang dicintai, ada yang meninggal gitu ya. Menangis itu pun sampai 1 ember pun air mata itu juga ya dia juga nggak akan bangkit ya. Kecuali kalau dia punya iman ya, dalam nama Yesus bangkit. Mungkin dia bangkit lagi mayatnya ya. Kalau punya iman, ya, tapi itu jarang terjadi lah ya. Tapi di sini, ketika orang melawan pasrah pada Allah, itu akan membuat dia itu memperparah keadaan sekitar itu ya. Dengan dia frustasi, dia stres, itu juga akan memperparah, juga memperburuk keadaan dia seperti itu. Nah, maka penting sekali di sini para saudara-saudari yang terkasih, ya, kita tidak berontak atau melawan pasrah terhadap Allah. Maka sikap kita seharusnya adalah dengan pasrah kepada Allah, kita yakin dan percaya Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Ya, dengan pasrah, Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Kadang kita begini ya, kita paksa Tuhan ya, misalnya, Tuhan saya itu, kenapa saya harus mengalami situasi seperti ini? Kita paksa Tuhan itu ya. Kadang Tuhan itu belum memberikan, karena memang Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan. Tapi yang kita butuh, yang benar-benar memang kita butuh. Tuhan beri apa yang kita butuhkan. Ya, tapi kita kan maunya ada masalah saat ini langsung Tuhan saya mau begini, cepat tolong selesaikan masalah saya. Maunya begitu kan? Tapi semua tergantung dari kehendak Allah bagi kita yang memberikan atau menyelesaikan seluruh permasalahan kita atau apapun yang kita alami ya. Kita pasrah, kita yakin, kita percaya Allah tahu yang terbaik untuk kita. Menerima dengan iman. Ini ada satu pengalaman ya, seorang ibu, dia itu papanya meninggal karena COVID ya baru-baru ini. Terus suaminya sendiri itu terkena infeksi virus corona. Coba Anda bayangkan betapa sedihnya, betapa dia sangat mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Dia tidak tahu harus bagaimana lagi dengan situasi, dengan keadaan hidup yang dia alami itu. Ya, awalnya memang dia sangat marah. Dia marah sama Tuhan, dia memberontak itu tadi, dia melawan pasrah itu ya. Ya pastilah secara manusiawi ya, dengan keadaan seperti ini, pasti dia sangat marah. Ya secara manusiawi, dia marah dengan Tuhan, dia tidak mau percaya lagi sama Tuhan waktu itu. Kemudian pelan-pelan ya, dia mencoba untuk menerima, karena pemikiran mereka sebelumnya adalah, ya sudah, maksudnya mereka kan dari keluarga orang kaya ya, dari orang kaya. Jadi apapun lah yang mereka ini bisa mereka selesaikan dengan uang. Sakit pun udah pakai uang itu. Apapun semuanya, pokoknya mereka mengandalkan uang. Tibalah COVID ini, kau mau uang kayak apapun juga gak sembuh-sembuh. Di titik disinilah baru dia ngeh ya, baru dia seperti ayam itu loh. Thank you Lord, gitu kan. Habis dia makan itu kan, thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk peristiwa ini. Jadi dia bersyukur karena boleh mengalami situasi ini dan dia percaya sama Tuhan. Akhirnya ketika dia belajar menerima, ketika dia berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dia pasrah dengan situasi hidup yang dia alami, dia akhirnya mengalami suatu ketenangan. Dia mengalami kedamaian di dalam hatinya dan juga di dalam kehidupannya. Nah, itu ya. Jadi bagaimana kita harus berpasrah ya, kita mengalami cinta kasih Tuhan ya. Saat ini dia ikut adorasi, ikut misa live streaming ya, adorasi live streaming, doa-doa. Lalu dia dari situ semakin imannya bertumbuh ya, semakin mempercayakan hidupnya, semakin pasrah kepada Tuhan. Nah, kita harus berani pasrah kepada Allah juga mengenai hal-hal yang akan datang. Ya. Jodoh ada di dalam tangan Tuhan ya.
Jangan paksa ini, kok nggak dapat suster, itu udah umur 72 tahun, kok jodoh belum ada. Ya ada yang begitu. Ada juga yang, aduh ini kok cemas gitu ya dengan hidup masa depan anaknya, masa depan keluarga. Ini anak saya nanti bagaimana, ini takut gitu ya. Perekonomian bagaimana. Aduh tidak ada pekerjaan lagi nih sekarang situasi COVID begini nih. Ada kecemasan. Nah, jangan takut, jangan cemas ya. Kita berani pasrah pada Allah. Berani pasrah pada Allah. Ya, termasuk hal-hal yang akan datang. Pasrahkan semuanya pada Allah. Allah yang akan bekerja di balik semua peristiwa-peristiwa yang kita alami ini. Sekarang poin yang kedua adalah diam dan membiarkan Allah bekerja. Saya lebih fokus ke sini, lebih kepada menyangkut peristiwa ya, kita diam, bagaimana diam dan membiarkan Allah bekerja, ya bisa juga dalam peristiwa itu memang Tuhan kehendaki terjadi, tapi juga mungkin dalam situasi ketika misalnya kita difitnah gitu ya, atau mengalami penganiayaan, atau mengalami permasalahan hidup keluarga itu ya. Nah, diam dan membiarkan Allah bekerja, menyangkut semua peristiwa yang tergantung dari kehendak manusia. Ya, tadi saya sudah katakan di awal, itu berkaitan dengan ketidakadilan orang. Ya, dihina, difitnah, kecurangan, penganiayaan, teguran yang menyangkut diri kita. Ya, ditegur gitu kan, misalnya di pekerjaan kan, nggak buat dengan benar itu. Pasti sakit gitu kan, tidak enak gitu. Tapi lihat dalam iman, Tuhan mau berproses apa di balik ini. Atau dimarah-marahin pimpinan itu kan. Mereka Anda sih misalnya Anda sebagai pekerja itu ada bos gitu kan dimarahin. Itu ya. Dimarahin itu ya, tapi lihat dalam iman Tuhan bekerja apa di balik semua ini. Mungkin juga difitnah. Difitnah ya, diejek seperti Ayub ya. Ya, luka-lukanya Ayub difitnah, diejek. Ya, Ayub itu pasrah aja si Ayub. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Bagaimana cara kita menerima bila penderitaan itu dilakukan oleh orang kepada kita? Sulit pasti, ya. Berat banget kalau misalnya orang itu memperlakukan kita atau membuat kita menderita. Nah, contoh yang paling jelas di dalam hidup santabak kita. Mungkin Bapak Ibu di rumah sudah ada yang tahu ya tentang Santa ini. Suster Fatir? Belum tahu. Oke, saya kasih tahu ya. Santabak kita ini, ya dia ini dari Sudan, Afrika Utara. Dari Sudan. Nah, suatu saat itu dia itu masih kecil ya, masih umur berapa tahun ya? Mungkin sekitar 10 tahunan atau 5 tahun. Saya tidak terlalu ingat ya, pasti masih kecil ya. Suatu saat ya di lingkungan mereka itu di Sudan itu ya, mereka itu hidup dalam keluarga yang bahagia gitu ya. Terus dengan lingkungan sekitar gitu kan di kampung gitu ya, bahagia gitu. Terus tiba-tiba itu terjadi perampok gitu loh. Ada perampok yang datang kemudian menculik anak-anak kecil itu. Termasuk salah satu waktu itu si Bakita ini, dia dengan mamanya. Ya terus entah dia lari kemana, terus ditangkap gitu loh sama penculik, sama perampok ini. Kemudian dibawa gitu ya, dibawa. Dicari-cari, akhirnya dia dijadikan budak. Nah, kalau nanti sudah dijadikan budak, kalau dijual gitu kan, dijual terus dijadiin budak gitu. Nah, dia pas di perjalanan itu kan mereka itu diikat gitu ya, mereka budak-budak itu semua yang ada laki-laki, perempuan, anak kecil semua itu dari usia berapa itu mereka semua dibawa itu ya, termasuk salah satunya itu si Bakita ini. Lalu dia dibawa, diseret gitu kan, lalu dia itu punya teman kecil juga seusia dia. Lalu malam hari mereka melewati ya Afrika itu ya padang, melewati hutan, kemudian juga mereka mengalami kelelahan. Waktu malam hari istirahat itu sama ya cukup baik juga ya waktu itu mereka yang orang-orang itu, jadi perampok ini setelah mereka culik anak ini mereka jual ke para pedagang-pedagang itu kan, mereka diperdagang itu, perdagangan manusia begitu. Lalu pas suatu malam si Bakita ini disuruh mereka lah, kalian pergi curi jagung di ladang orang gitu. Wah, si Bakita ini dengan senang hati kan, dia pikirkan, dia ingatkan balik ke rumah kan, dia ingat kampung dia gitu kan. Terus dia sama teman kecilnya itu, dia lari, ayo kita kabur dari sini katanya.
Kita kabur, kita lari, kita pergi ketemu papa mama kita. Terus lari mereka sampai di suatu tempat itu, terus mereka dengar suara kan seperti suara orang berjalan begitu. Nah mereka lihat ternyata yang pedagang yang para budak-budak yang lain itu yang masih terikat diseret begitu ya, mereka ke arah mereka. Langsung mereka cepat bersembunyi ya, Bakita sama temannya ini. Terus akhirnya setelah mereka udah lewat, selamatlah mereka ini. Lalu mereka lihat satu pondok. Terus si Bakita inilah, oh itu kayaknya itu sudah kampung kita gitu kan. Wah senanglah mereka ini, sudahlah. Terus tiba-tiba ada datang satu orang bapak itu kan. Terus dia bilang, kalian kenapa di sini? Oh kami itu, terus mereka nangis, kami mau kembali ke rumah papa mama kami. Oke gini sini saya antar. Taunya si ini juga penjahat gitu ya. Ya mereka pikir dibawa pulang kampung itu, ternyata mereka diseret, anak kecil itu diseret terus didorong gitu masuk ke satu rumah gitu, suruh makan makanan babi begitu, pokok disiksa di situlah anak masih kecil itu si Bakita ini. Terus sudah itu dia malah itu lalu ditarik, dibawa lagi, lalu dijual lagi gitu. Akhirnya mereka jadi budak lagi. Jadi budak terus dijual lagi, dijual ke orang Arab. Terus sama orang Arab ini, satu orang Arab ini diterima gitu kan. Diterima lalu akhirnya dengan orang Arab ini dia mengalami awalnya itu hidup bahagia gitu ya. Bahagia terus secara finansial lah dikasih apa semuanya begitu ya. Bagaimana penderitaan dia alami ya. Dia menjadi budak dijual berapa kali. Terus sampai di orang Arab ini. Terus dia mengakhiri bersukacita. Suatu saat dia itu buat suatu kesalahan gitu loh. Buat satu kesalahan yang buat dia dimarah oleh majikannya. Majikannya itu marah, benar-benar marah, lalu dia dicambuk sampai benar-benar tubuhnya itu benar-benar hancur semuanya karena dicambuk. Ya, itu dia masih kecil. Dicambuk, disiksa gitu ya, sampai dia akhirnya bertumbuh remaja ya. Dia orang Arab ini, dia bertumbuh jadi remaja. Terus sesudah dicambuk begitu, ditabur garam. Bagaimana dia merasakan kepahitan itu ya. Anda coba nanti nonton filmnya ya, Santa Bakita. Itu mengerikan sekali ya, lihat penderitaannya dia. Ditabur garam gitu ya, tentu dia mengalami sakit yang sangat hebat, sudah dicambuk seperti itu. Di dalam itu seperti dia udah mau mati rasanya ya, Tuhan. Dia waktu itu belum mengenal Tuhan. Dia belum mengenal Tuhan. Tapi dia kuat, dia terima itu, menanggung. Dia menderita itu, penderitaan itu. Ini dia belum kenal Yesus loh, dia belum tahu Yesus itu siapa, kenapa dia harus menderita, dia belum tahu Yesus. Tapi waktu itu dia menerima ini. Lalu akhirnya dia berkenal, lalu dia dijual lagi ya, dari si orang Arab ini jual lagi ke konsul dari Itali. Kemudian dia dijual lagi sebagai budak. Lalu dia mengalami situ kenal, terus dia dibawa ke Itali gitu ya, di konsultan Itali. Terus ada orang yang mau gitu, kenapa kamu nggak bawa budak? Dia bilang ke suaminya kan, waktu sampai di pelabuhan gitu ya, kenapa kamu tidak bawa juga budak? Itu biar bisa temani anak kita gitu. Jadi anak mereka juga masih kecil gitu ya. Lalu dia minta ke konsultan ini, ke suaminya itu minta ke konsultan supaya kasih si Bakita ini ke mereka. Sampai akhirnya pokoknya singkat cerita ya. Singkat saja ya. Jadi singkat cerita, jadi si Bakita ini lalu dijual, dia tinggal sama yang keluarga baru yang di Italia ini. Terus kemudian dia main sama itu Mimina ini anak mereka itu dan sangat dekat, sangat mencintai Bakita. Lalu Bakita terus akhirnya dia mengalami cinta kasih Tuhan, lalu diperkenalkan tentang Yesus gitu ya. Akhirnya mulai dia bertanya lah, kenapa Yesus itu sampai seperti itu disalib? Kenapa? Lalu dia bertanya, kenapa dia buat seperti ini? Apa yang dia lakukan sehingga dia sampai seperti ini? Lalu dijelaskanlah bagaimana Yesus. Lalu dari situlah muncul kerinduan dia, akhirnya dia masuk menjadi seorang biarawati. Wah, waktu dia awal dia ada di Italia, dia kan paling gelap sendiri kan, hitam dari Afrika kan. Ada yang tertawa, dia gelap itu diejek gitu kan sama mereka itu baru orang-orang di Itali pada waktu itu pertama kali dia yang menginjakkan kakinya itu di Itali itu, karena dia lihat kulitnya itu aneh sendiri hitam gitu ya. Terus mereka itu ada arang lewat gitu ya, dia diejek, dihina gitu ya, dihina oleh orang-orang itu ya. Terus anak-anak kecil gitu ya, dia lewat, dia jalan begitu, dia main sama Mimina itu kan, si anak kecil anaknya ada konsultan ini. Mereka ejek gitu ya, si ada arang katanya gitu. Itu manusia aneh siapa gitu, pokoknya dihina gitu. Tapi dia tabah, dia setia menanggung penderitaan itu sampai akhirnya dia menjadi seorang biarawati, hidupnya sangat saleh luar biasa sampai akhirnya menjadi Santa Bakita. Ya, singkat cerita begitu ya. Bagaimana dia menerima menghadapi penderitaan itu kan? Dia menyerah sampai dia sudah kenal Yesus, dia menyerahkan seluruh hidupnya itu pada Yesus sampai di titik yang benar dia pasrah. Nah, Santo Thomas Aquinas, dia mengatakan, kita harus menanggungnya dengan sabar,
apabila itu menyangkut diri kita pribadi. Tapi kalau itu menyangkut kebaikan umum, kita bisa membela diri, ya. Jadi perlu juga membedakan di sini, ya. Seperti Yesus kan, Yesus itu membela diri misalnya pada saat yang hari Sabat itu. Tapi ada saatnya Yesus itu diam dan dia tidak menjawab apapun, ya. Ketika dia ditampar, dia diam saja. Lalu ketika dia disiksa, dianiaya dengan sangat luar biasa, Yesus tetap diam, ya. Kalau memang itu menyangkut diri kita pribadi, ya, kita bisa menanggungnya itu dengan sabar. Ya. Tuhan, saya mau terima teguran ini demi keselamatan satu jiwa. Tuhan, saya persembahkan ini misalnya sakit, ya. Ada yang mengalami sakit saat ini, ya. Entah dia sakit apapun, ya, besar atau kecil pun itu, ya. Entah itu kanker, kah, tumor, kah, sakit apalah. Tuhan, saya terima ini sebagai kurban sidia. Anda bisa persembahkan itu untuk orang tua, untuk keluarga, sebagai kurban silih untuk dosa-dosa kita, ataupun juga untuk keselamatan bagi jiwa-jiwa yang benar-benar membutuhkan keselamatan pada saat ini. Nah, kita lihat ya dalam teladan Yesus bagi kita ini, ya, teladan kita Tuhan Yesus. Dalam hidupnya pun Yesus kadang-kadang juga membela diri, itu tadi yang menyangkut yang soal hari Sabat itu, ya. Ya, sekarang lebih penting ya menolong orang atau mereka lebih kepada aturan seperti itu. Ya, Yesus tegas dalam hal ini. Kemudian juga akhir hidupnya dihukum secara tidak adil di hadapan pengadilan. Ya, Yesus dituduh. Ya. Terus Yesus hanya diam. Tidak puas lagi orang itu yang menghina dia di jalan gitu, ya, dilempari batu. Ya. Sudah dicambuk, ya, pas di ruang pengadilan itu sudah dicambuk, Yesus diam saja. Jadi engkau adalah raja. Engkau sendiri mengatakan, kata Yesus. Terus dia dicambukkan. Lalu diseret, dipertontonkan, ya, dan Yesus itu ditelanjangin, ya. Ya, hanya untuk sopan aja, ya, tapi aslinya waktu itu benar-benar Yesus itu ditelanjangi, benar-benar dipermalukan, benar-benar diperlakukan seperti seorang pendosa yang sangat berat. Ya, secara Katolik mungkin kita lihat ya ini, tapi ya pada waktu itu benar-benar Yesus dipermalukan sehabis-habisnya. Tapi dia diam. Dia membiarkan. Tuhan, kalau ini kehendak Tuhan, ya, dia terima itu. Dia dituduh, dia difitnah, dia dilempari batu, dia dicambuk sampai akhirnya dia mati di atas kayu salib yang ini. Tidak puas lagi itu, ya, dia sudah setengah mati itu di atas kayu salib itu, ya, bayangkan, ya. Coba Anda semua bayangkan, ya, paku itu yang nancap, ya, nancap ke dalam tangannya itu, di kakinya juga. Itu kan pasti dia mengalami kesakitan kan, pasti dia itu ada rasa capek, lelah kan. Dan ketika dia turun ke bawah begini itu pasti urat-urat itu semua itu ditarik gitu kan. Dan itu pasti merobek semua luka kakinya, ya. Tidak puas lagi itu ditombak lagi, ya, ditusuk lagi, ya, ditusuk di lambungnya. Terus tidak puas lagi itu si penjahat sebelahnya lagi ejek juga, ya. Alah kau ini, kalau kau itu anak Allah sekarang selamatkan kami. Ya, selamatkan dirimu sendiri dan kami semua. Benar-benar mengalami, ya, kita bercermin dari sang inilah, ya, sang guru abadi ini, ya. Nah, dia mengampuni. Yesus mengampuni. Ya, apa kata-kata Yesus di atas kayu salib? Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, Yesus memberi pengampunan. Jadi kita bisa belajar untuk diam, membiarkan Allah bekerja, ya, dalam kehidupan kita itu, ya, membiarkan Allah bekerja. Kita teladan dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, bagaimana jika keadilan itu terjadi dalam diri kita? Mungkin kita berpikir, ya, itu kan Yesus. Yesus kan 100% Allah, 100% manusia, dia bisa tanggung semua. Jangan salah, ya, Yesus sebagai manusia dia mengalami seutuh-utuhnya daging manusia yang punya rasa sakit, yang punya perasaan, dia mengalami itu semuanya sebagai, ya, manusianya. Dari sisi dia, kodrat dia sebagai manusia. Dia mengalami semua itu. Nah, sekarang bagaimana kalau ini terjadi di dalam diri kita? Kita harus sadar bahwa dalam hal ini Allah memberi kesempatan kepada kita untuk menyilih segala kesalahan-kesalahan kita. Nah, kalau ini penderitaan ini terjadi, ini seperti kesempatan untuk kita berbuat silih. Apa yang kita alami lewat rasa sakit, lewat penderitaan, lewat apa yang kita alami, Tuhan juga bekerja di balik ini. Ya. Tuhan memberi kesempatan pada kita untuk menyilih segala kesalahan kita.
kemudian memberi silih bagi pertobatan umat manusia. Jadi ini kita bisa jadikan kesempatan. Peristiwa-peristiwa ini bisa kita jadikan silih untuk memberi silih kepada pertobatan umat manusia juga bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Nah, kenapa ketidakadilan itu terjadi dalam hidup kita juga? Karena Allah membiarkan hal itu terjadi kepada kita agar kita terlepas dari kelekatan-kelekatan yang tidak teratur. Ya mungkin orang itu cenderung kepada dosa. Yang tadi ya kayak saya sharingkan tadi itu anak muda itu gitu kan. Akhirnya dengan dia buat sendiri seperti itu ya kecelakaan, terus akhirnya dia bertobat. Itu ya banyak hal lah ya. Ya kita bisa refleksi ke dalam kehidupan keluarga kita, ke dalam diri kita, dalam kehidupan kita untuk melihat peristiwa mana saja yang Tuhan biarkan terjadi dalam kehidupan kita dan kita lihat itu dalam perspektif iman. Bahwa Tuhan bekerja di balik ini. Bahwa Tuhan punya rencana yang baik untuk kita. Nah mungkin juga kalau ketidakadilan itu kita alami dalam hidup kita ya, kita difitnah, dihina, diejek gitu ya. Karena memang ini Allah mau mengobati kesombongan kita atau mungkin ditegur, ya memang tidak enak. Memang ada suatu bagian yang Tuhan memang mau kerjakan. Tuhan mau mengobati kesombongan kita. Ego kita pasti tidak mau terima itu. Enak saja kan dihina, dijelek-jelekan, direndahkan begitu. Enak saja gitu ya. Tunggu pembalasan. Ya kalau secara manusiawi, kalau dari perspektif duniawinya, manusiawinya pasti berontak, pasti marah, pasti mau melawan. Tapi kita mau lihat dalam perspektif iman. Ya, bahwa Tuhan bekerja di balik apa yang kita alami, sekalipun itu sampai mencerai-beraikan, sekalipun itu membuat kita benar-benar sedih dan takut. Ya. Lalu kemudian juga Allah mau memulihkan semangat yang sedang mengendur. Ya, saya refleksi juga ya, mungkin banyak juga pengalamannya dari Bapak Ibu semua ya. Setelah udah melalui pandemi ini dalam berapa bulan ini, akhirnya jadi rindu Ekaristi. Kalau sebelumnya itu kan udah ikut misa aja gitu aja, pokoknya udahlah biasa aja lah, misa begitu aja, doa juga begitu ya, adorasi juga biasa aja begitu. Tapi di saatlah ini yang dari iman kita, hidup doa kita yang mungkin selama ini jadi kendur begitu ya. Tuhan mengembalikan gitu ya lewat sekarang akhirnya ada kerinduan. Aduh kapan Lembah Karmel dibuka, aduh kapan katedral dibuka, kapan gereja dibuka, aduh kapan bisa doa lagi, aduh kapan bisa misa lagi. Jadi ada suatu kerinduan. Jadi Tuhan juga mungkin kadang lewat situasi ini mau memulihkan kembali semangat yang sudah mengendur. Jadi ada kerinduan. Ya. Dalam hidup kita, dalam peristiwa apapun ya, ini salah satu contoh aja ya. Peristiwa kita dalam hidup yang kecil-kecil, yang besar juga pun itu pasti ada banyak gitu. Tapi Tuhan itu mau memulihkan kembali semangat kita. Ya, mungkin ada yang sudah layu kan, gitu kan. Tuhan kasih tanda gitu ke kita sampai kita lihat, oh ya Tuhan, sekarang saya harus semangat lagi begitu. Nah, Allah mau supaya kita memanjatkan, kenapa juga Tuhan membiarkan suatu itu terjadi dalam kehidupan kita. Allah mau supaya kita memanjatkan doa dan permohonan dengan sungguh-sungguh dan lebih bersemangat kepada Allah. Ya, saya pernah dapat sharingnya pengalaman yang mujizat ya, benar-benar buat saya itu benar mujizat ya. Dia ada seorang ibu ya, seorang dokter dia ya, seorang dokter. Dia itu mengandung dalam usia bayinya waktu itu 5 bulan. Terus dokternya itu vonis kalau bayinya itu otaknya itu belum terbentuk. Jadi terpaksa daripada kamu lanjutkan percuma nanti kalau dia lahir juga pun ini cacat gitu. Cacat. Sudahlah diaborsi saja, digugurkan saja. Wah, ada kemarahan di dalam diri si ibu ini ya. Dia seorang dokter, adiknya juga seorang dokter. Dokter ya, spesialis lagi. Ya. Jadi terus dia kecewa, dia marah juga waktu itu. Dan dia tidak mau memang mengaborsi si anak ini. Terus datang ke sini, ke Lembah Karmel. Lalu ikut adorasi sepanjang hari. Di depan sakramen dari pagi sampai malam hari. Dia tidak beranjak sedikit pun dari tempat duduknya. Apa yang dia buat para saudara-saudari? Dia menangis sejadian itu dari pagi sampai pas saya lihat ya wajahnya itu ya. Sampai malam itu dari pagi itu adorasi waktu dari jam 10 ya. Dari jam 10 pagi sampai malam itu sampai selesai itu jam
8-an kali ya, jam 8-an kali selesai gitu ya. Jadi dia itu tidak beranjak dari tempat duduknya itu, dia di situ dia menangis karena dia apa ya, maksudnya ya masa bagaimana sekarang kondisi gitu loh dalam 8 bulan dalam sudah kondisi 5 bulan ini kok bayinya itu belum terbentuk otaknya. Jadi dia percuma kalau dia lahir juga pun nanti akan cacat gitu loh. Jadi percuma. Daripada tidak usah lihat dia menderita cacat dalam hidup, lebih baik dia aborsi saja. Terus si ibu ini ya menangis sampai malam itu tidak mau pulang. Semua itu sudah pulang semuanya. Sudah pulang semuanya. Terus mamanya itu datang gitu, suster tolong bantu, tolong ini anak saya gini itu ya sudah ini tidak mau pulang sekarang. Dah, terus nah, saya percaya akan suatu hal bahwa Tuhan memang mendengarkan dia sepanjang dia menangis di hadapan sakramen itu. Yesus melihat penyerahan dirinya. Yesus juga melihat tangisan dia waktu itu. Yesus juga melihat, merasakan kesedihan yang dia alami saat itu. Dan Yesus berbelas kasih. Ya, dia bertekuk lutut, dia minta Tuhan itu. Tuhan supaya otak si bayi ini itu bisa terbentuk kembali. Ya, kita doa dalam iman waktu itu supaya memang terbentuk. Dan memang puji Tuhan ketika anak itu lahir, anak yang sangat cakap, pintar, luar biasa itu ya. Jadi kalau dia datang ke sini, dia itu tidak mau pulang. Dia itu tidak mau pulang. Kalau di itu beda. Kan di masuk sukacita yang sampai orang kitanya semangatnya larinya itu beda. Tapi kalau dia keluar dari kapel, diam aja dia. Ditanyain dia senyum saja dia. Jadi nggak seperti kalau di kapel itu sukacitanya, memang dia mengalami cinta Tuhan di situ ya. Itu tadi ya. Jadi supaya orang itu benar-benar memanjatkan doa dan permohonan itu dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak mengalami seperti itu ya, belum tentu kita sampai menangis, sampai bersujud begitu ya. Kalau tidak di titik yang benar-benar di bawah. Nah disitulah pasrah. Itu tadi saya bilang ya, ketika orang pasrah itu adalah sintese dari kebajikan iman, harapan, dan kasih. Di titik itu ya, gabungan itulah orang dibawa pada kepasrahan itu. Ya, di titik yang benar-benar dia sudah nggak bisa sama sekali lagi, benar di titik bawah. Disitulah ketika dia pasrah, kuasa Tuhan itu bekerja. Kembali ke ayat emas kita dalam retret ini adalah, ini dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan mereka yang mencintai dia. Dalam segala sesuatu. Ya, itu Santo Paulus ya, dia bilang dalam segala sesuatu, entah itu besar, entah itu kecil, semua dalam peristiwa. Jadi lihat semuanya setelah ini. Peristiwa itu kecil atau apapun, lihat semua dalam kacamata iman. Tuhan punya maksud apa. Meskipun itu hal kecil ya, kadang terantuk ke bawah begini kan, ya itu juga bisa dalam iman gitu kan. Kenapa ya jadi terang? Oh, kita bisa mencari sendiri ya, Tuhan punya maksud di balik itu. Kita harus pasrah kepada Allah dalam semangat iman dan percaya pada penyelenggaraannya. Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini kita harus pasrah kepada Allah dalam semangat iman dan percaya kepada penyelenggaranya. Sudah banyak sharing yang diberikan oleh para suster, frater yang sebelumnya. Ya, bagaimana dalam kisah hidupnya Ayut. Dalam segala pencobaan, kita dapat berkata dengan iman, Allah tahu apa yang paling baik untuk kita. Dan Allah sanggup melakukan segala-galanya karena Dia mencintai saya dan Anda semua. Ya. Dalam segala pencobaan kita dapat berkata dengan iman, Allah tahu apa yang paling baik untuk kita dan Allah sanggup melakukan segala-galanya karena Dia mencintai saya. Karena Dia mencintai Bapak Ibu semuanya. Karena Dia mencintai para suster frater semuanya. Nah, ini ada kisah hidup dari Santa Angela. Santa Angela ini di masa kecilnya, ya waktu masa kecil gitu, dia mengalami ditinggalkan oleh adiknya. Adiknya meninggal, dan dia waktu itu ya sangat sedih gitu ya, sangat sedih kan ditinggal. Nah, terus dalam perjalanan ketika dia udah agak besar, terjadi suatu wabah di tempat dia waktu itu. Ya mungkin kalau kayak sekarang ini adalah pandemi COVID-19 ini. Waktu itu juga terjadi wabah di
waktu di zamannya dia itu, saya nggak tahu ya wabahnya sakit apa waktu itu, tapi intinya membuat papa mamanya itu meninggal. Dan si Angela ini hidup sebatang kara. Dia mengalami benar-benar sendiri, kesepian, ditinggalkan oleh orang yang dia cintai. Ya betapa tidak ya, adiknya dia sendiri pun sudah diambil. Terus papa mamanya karena wabah meninggal juga. Jadi dia hidup sebatang kara. Lalu akhirnya pamannya itu bawa dia ke kota asalnya itu kota Sao ya namanya itu, ke tempat mamanya ini, ke kota asal mamanya. Terus di sana akhirnya dia mengalami kehidupan yang sangat luar biasa ya. Dia berkenalan dengan hidup mewah seperti itu. Kemudian dia mengenal Tuhan di sana. Jadi dari apapun yang dialami itu Tuhan bekerja dalam seluruh hidup dia gitu loh. Jadi dia bekerja, Tuhan bekerja di dalam seluruh kehidupan dia. Dari dia ketika dia merasa ditinggalkan, waktu dia dalam hidupnya masih kecil, kemudian oleh orang tuanya, Tuhan seperti membawa dia ke tempat itu dan dia mengalami suatu kebahagiaan, suatu sukacita, kemudian dia akhirnya menemukan suatu serikat, lalu dia bertekad untuk menyerahkan hidupnya ke Tuhan. Dia mau, Tuhan, saya mau menjadi milikmu. Lalu di situ dia belajar melayani Tuhan. Jadi Allah tahu apa yang paling baik untuk kita. Nah, maka ada satu ungkapan yang sangat luar biasa dari Santa Teres kecil ya, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Rupanya Allah Maha tahu sejauh mana saya berharap kepadanya. Ya, Allah itu Maha tahu apapun yang kita alami, Allah Maha tahu. Apabila Allah membiarkan segala pencobaan kepada kita, mengirimkan kekeringan dengan menarik hiburan rohani, maka di saat seperti itulah mengandung lebih banyak rahmat. Ya benar, kata Frater Romo Klimakus kemarin bahwa memang Tuhan membiarkan itu karena ada suatu penderitaan itu membawa suatu ke tingkat yang lebih tinggi. Mendatangkan suatu banyak rahmat, mengandung lebih banyak rahmat di dalamnya. Kalau kita melihatnya dalam kacamata iman. Kalau kacamata yang kita gunakan, kacamata duniawi, pandangan manusiawi, pasti itu marah, pasti kita berontak, pasti tidak terima. Nah, tapi dia bilang ya, iman yang dalam dan hidup apabila kita yakin bahwa Allah mengatur segala hidup kita. Ya, Allah mengatur segala sesuatu untuk kebaikan kita. Bahkan tampaknya sesuatu itu mencerai-beraikan, menggagalkan rencana kita. Mau kerja di sini, Tuhan gagalkan. Ternyata Tuhan punya maksud gitu. Ya. Tadinya ya kalau seperti Santo Antonius tadi kan mau jadi martir, ternyata Tuhan tidak menghendaki dia. Dia mau jadi santo ya sebagai pengkhotbah untuk melawan ajaran gitu ya. Juga dulu mungkin ya, di sini juga mungkin dulu arahnya kemana gitu ya. Tapi ternyata Tuhan tarik gitu ya. Nah disinilah bagaimana sikap rasa ketika kita berhadapan dengan semua peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita ya. Jadi Allah mengatur segala sesuatu untuk kebaikan kita. Bahkan tampaknya sesuatu itu mencerai-beraikan, menggagalkan rencana kita yang sangat kita dambakan atau yang kita harapkan. Jadi seolah-olah Tuhan menggagalkan apa yang kita rencanakan ya. Sudah rencanakan matang-matang gitu kan. Ada yang sudah mau menikah gitu kan. Tinggal 2 hari lagi terus COVID harus batal, nggak boleh. Lihat dalam iman, Tuhan bekerja apa di balik ini. Ya. Terus juga maunya kerja di sini gitu kan, tapi Tuhan gagalkan. Ya, Tuhan pakai semua itu mungkin ada sesuatu yang lebih baik karena memang mengandung lebih banyak rahmat atau ada sesuatu yang baik yang Tuhan kerjakan. Maka agar kita bertumbuh dalam kepercayaan yang tiada batasnya ini, kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita jatuh dan gagal karena kelemahan kita, tapi harus cepat bangkit dan selalu mengarahkan hati untuk melakukan kehendak Allah. Ya memang dalam pasrah ini saya sudah bilang tadi, ketika orang ada di titik yang ini, di bawah ya pasti sulit, pasti dia berjuang. Nah, di titik inilah kita belajar. Nah, bagaimana ketika misalnya pasrah menghadapi fitnah ini atau penghinaan atau penyakit ini ya? Ungkapan Ayub seperti ini. Kalau kita menerima yang baik dari Allah, masakah kita tidak mau menerima yang jelek? Masa yang jelek kita buang semuanya itu ya kita tidak mau terima. Masa mau yang baik saja? Masa mau yang enak-enak saja? Yang tidak enaknya saya tidak mau terima. Kan? Yesus sendiri sudah bilang ya, barang siapa yang mengikut aku kan harus pikul salib setiap hari.
setiap hari, pikul salib setiap hari. Jadi kalau kita menerima yang baik dari Allah, masa kita tidak mau menerima yang jelek? Ini suatu kata-katanya Ayub yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita pada hari ini. Sorry ya, suaranya habis di akhir sesi ini. Puji Tuhan ya, selesai. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita. Semoga Anda benar-benar dibawa mengalami situasi, dibawa pada kepasrahan yang luar biasa ini ya. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala penyelenggaraannya, untuk setiap situasi apapun yang Dia berikan dan Dia biarkan terjadi dalam kehidupan kita selama ini. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, peristiwa apapun yang kita hadapi, kita percaya dalam iman, kita serahkan dalam iman bahwa Tuhan bekerja melampaui apa yang menjadi pemikiran kita. Ketika kita berpasrah, kuasa Tuhan akan bekerja untuk memberikan kekuatan dan mendatangkan banyak rahmat bagi kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur untuk setiap penyelenggaraan ilahi-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih karena setiap saat Engkau yang menopang seluruh kehidupan kami. Tuhan, Engkau tahu banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kami saat ini. Biarlah Engkau tambahkan iman kami, sehingga kami mampu untuk pasrah, untuk mempercayakan diri kami kepada kebaikan dan kebijaksanaan-Mu. Sehingga dalam situasi apapun yang kami alami, sehingga dalam setiap peristiwa apapun yang kami hadapi, kami tetap pasrah, kami tetap percaya hanya kepadamu. Satu-satunya tujuan dan kebahagiaan hidup kami. Berkatilah kami dalam seluruh kehidupan kami selanjutnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.